محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sungguh sangat bahagia kami di subuh hari ini kembali bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya. Tidaklah pertemuan kita mudah-mudahan pertemuan karena cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang bertemu dikarenakan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulani tahabbani fillah. Ada 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena sesama muslim, saling mencintai karena sesama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sebagaimana yang diminta kepada saya pada subuh kali ini membahas masih seputar masalah tauhid, dan telah kita terangkan pada pertemuan kita yang lalu pembagian tauhid yang dikenal oleh para ulama kita. Dan perlu diketahui, seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya mereka mengemban risalah tauhid. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat? An i'budullaha. Mereka mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan mengingatkan mereka untuk menjauhi dari at-taghut, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk mereka mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah dan memalingkan peribadatan kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebab terjadinya permusuhan. Inilah sebab terjadinya pertikaian di antara para nabi dan rasul dengan kaumnya. Ketika nabi tersebut mulai mengajak kepada tauhid. Mari kita lihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia, seorang nabi yang sangat agung, bahkan dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Kenapa beliau diintimidasi oleh kaumnya? Kenapa beliau dibakar oleh kaumnya? Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya bukan dikarenakan akhlak beliau, bukan.
Bukan dikarenakan beliau ingin mencaplok dunia orang, bukan. Tetapi beliau dibakar oleh kaumnya karena beliau mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sikap tegas Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan kepada bapaknya dan kepada kaumnya bahwasanya apa yang mereka sembah adalah sesembahan yang batil, dan beliau mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan kaumnya ketika Nabi Ibrahim menyerukan tauhid? Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya ucapan kaumnya, "Nah, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ahrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum, Tuhan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, kalau memang seandainya kalian memang orang-orang yang ingin tegas, ingin melakukannya. Tapi subhanallah, bagaimanapun ujian dan cobaan yang akan didapatkan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mereka menyeru kepada tauhid, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya, "Qulna ya naru kuni bardaw wassalama ala Ibrahim." Kemudian kami katakan kepada api, "Wahai api, mendinginlah dan berilah keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam." Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Saudara-saudaraku muslimin, siang dan malam beliau berdakwah tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal capek. Beliau berdakwah 900 tahun lebih. "Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara." Sesungguhnya aku mengajak mereka siang dan malam, tidaklah semakin aku mengajak mereka kepada tauhid kecuali mereka semakin lari dariku, kata Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya, memang saudara-saudaraku muslimin, mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, inilah sesuatu yang berat dan konsekuensinya juga berat. Tidak hanya cemoohan, tidak hanya celaan, tidak hanya cacian, tapi juga terkadang akan mengenai fisiknya. Bagaimana kaum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tadhuranna," janganlah kalian pernah meninggalkan tuhan-tuhan kalian, Waddan, Wad, wa Su'ab, wa Yaghud, wa Ya'uq, wa Nasra. Ini adalah apa? Nama tuhan-tuhan yang disembah di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah kalau kita membaca kitab tafsir, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, apa yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hadhihi asma'i rijalin salihin." Bahwasanya Waddan, wa Suwaq, wa Yaghud, wa Ya'uq, wa Nasra, ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Nama orang-orang saleh. Falamma halaku, dan ketika orang-orang saleh ini meninggal, kemudian di generasi yang pertama mereka mengatakan, "Mari kita membuat gambar-gambar." Ya, orang-orang soleh ini agar ketika kita melihat mereka akan memotivasi kita untuk beribadah. Ya, agar kalau kita melihat gambar mereka, kalau kita sedang lemah, kita akan kembali bersemangat. Ini tujuan mereka, untuk mencari kesemangatan, untuk memberikan motivasi melihat gambar-gambar orang soleh tadi. Setelah generasi ini lewat, generasi yang kesekian kalinya, kemudian syaitan membisiki mereka
bahwasanya nenek moyang kalian dahulunya menyembah kepada gambar-gambar ini, maka disembahlah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi tradisi. Ini sudah menjadi kebiasaan pada kaum Nabi Nuh pada waktu itu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam datang dengan risalah untuk mensucikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat sedikit dari orang-orang pada waktu itu yang mau menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah tauhid, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk mengingatkan penduduk kufar Quraisy dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam dilaqabi sebagai Al-Amin, dilaqabi sebagai orang yang jujur. Ya, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan panutan, ya, dijadikan sumber atau orang yang bisa memberikan solusi dalam masalah-masalah besar dalam keadaan beliau masih muda. Banyak orang-orang lebih tua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, tapi subhanallah begitu mereka memuliakan Rasulullah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, mungkin saya pernah menyampaikan di masjid ini atau tidak, ya, 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasul, berarti umur beliau pada waktu itu berapa tahun? 35 tahun. Terjadi kerusakan di Ka'bah. Ka'bah rusak pada waktu itu. Ya, sebab kerusakan Ka'bah, ya, pertama banjir besar melanda kota Mekah sehingga ada beberapa bagian Ka'bah yang rusak. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita yang waktu itu membakar sehingga rusak sebagian dari sisi Ka'bah. Kemudian salah seorang tokoh Quraisy pada waktu itu, dia ingin memperbaiki Ka'bah dengan cara dihancurkan. Jadi dihancurkan Ka'bah, kemudian dibangun dari awal. Ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, dihancurlah Ka'bah di hari yang pertama. Orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak membantu dia karena takut kualat Ka'bah dihancurkan. Ya, karena di hari pertama dia melihat dia dalam keadaan aman, keesokan harinya mereka mulai membantu membangun Ka'bah dari awal. Iya, dan subhanallah dalam keadaan mereka ini kafir musyrik, ya, mereka seluruhnya sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dari uang yang paling halal. Tidak boleh dari uang yang syubhat, apalagi uang yang haram, karena ini rumah Allah. Karena peninggalan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kesepakatan yang terjadi di kalangan mereka. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Hijr Ismail yang ada di sisi Ka'bah yang menjular seperti ini, ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim itu lengket dengan Ka'bah. Para ulama sejarah menyebutkan mereka kehabisan bekal. Mereka kehabisan bekal, tidak bisa merapatkan kembali Hijr Ismail, sehingga dia menjulur keluar karena tidak ada lagi uang yang halal pada waktu itu. Ya. Taib. Tidak ada keributan. Mereka membangun Ka'bah bersama-sama karena Ka'bah punya 4 sisi. Mulai terjadi cekcok ketika akan memasang batu Hajar Aswad. Siapa yang paling berhak memasang batu Hajar Aswad? Setiap kabilah-kabilah yang ada di Arab pada waktu itu, mereka menganggap diri kamilah yang paling berhak untuk memasang batu Hajar Aswad. Iya, tidak ada satu kesimpulan hingga akan terjadi peperangan pada waktu itu. Hingga salah seorang tokoh
kota Mekah pada waktu itu berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum diangkat sebagai rasul. Dan umur beliau masih sangat muda, 35 tahun. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kabilah-kabilah yang ada pada waktu itu mengambil sehelai kain. Kain kan ada 4 sisi. Iya, setiap kabilah, perwakilan kabilah memegang satu sudut dari 4 sisi kain tersebut. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka sama-sama mengangkatnya dan Nabi SAW yang mendorong di tempat diletakkan Hajar Aswad tersebut. Terjadilah perdamaian. Mereka percayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan kalau seandainya Muhammad ini mengkhabarkan akan keluar unta di balik gunung ini, kami tetap akan percaya karena dia tidak akan pernah bohong. Dia tidak akan pernah menipu, dia orang yang jujur. Subhanallah. Begitu dimuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbalik 180 derajat. Setelah apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk menyampaikan risalah tauhid. Setelah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Kemudian setelah beberapa saat wahyu tidak turun, kemudian Allah menurunkan 5 ayat dari awal surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Allah turunkan ayat kepada Rasul, ya ayyuhar rasul, wahai orang yang berselimut, berilah peringatan. Kum fa'anzir, nah, dan bersihkanlah hatimu. Warrujza fahjur. Warrujz, kata para ulama tafsir, semua berhala-berhala tersebut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, hendak engkau hancurkan. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Berat saudara-saudara kaum muslimin, berat. Ketika dikritik amalan seseorang, ketika disalahkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan adat, akhirnya orang-orang kufar Quraisy yang tadinya menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin, kemudian berubah dikatakan sebagai Majnun, dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai apa? Pembawa agama baru, dianggap tidak mencintai nenek-nenek moyang mereka. Ini yang mereka lontarkan, kalimat-kalimat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara kaum muslimin, mereka memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghina Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah telah menghina Nabi Isa. Rasulullah tidak memuliakan para nabi. Rasulullah tidak memuliakan para rasul. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani pada waktu itu mereka hulu kepada Nabi Isa. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Nabi SAW mengingatkan mereka, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, tapi dia juga manusia, bukan Tuhan yang disembah selain Allah. Beliau bacakan firman Allah dalam Al-Quran, kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya, kedua-duanya itu makan makanan. Karena dia manusia, butuh makanan, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak butuh pada makanan, tapi karena dia itu manusia, makhluk yang lemah, yang butuh kepada makanan, dibacakan oleh Nabi. Kemudian dikatakan Rasulullah tidak memuliakan Nabi Isa. Siapa yang tidak memuliakan Nabi Isa? Rasulullah sangat memuliakan Nabi Isa, tetapi Rasulullah SAW ingin memposisikan Nabi Isa pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga sebagai seorang hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ucapan cacian dan makian yang dilontarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengemban dakwah tauhid, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diusir dari negeri beliau.
Diusir Rasulullah dari kota Mekah. Bahkan ketika beliau datang ke Taif, ya, Taif ini sebuah tempat yang sangat sejuk dengan perbukitan dan pergunungan. Itu kalau kita berjalan dari kota Mekah kurang lebih 1 jam Taif. Rasulullah datang ke sana untuk mengingatkan kepada mereka beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan itu bisa merusak akidah dan iman seseorang. Apa kebiasaannya orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebiasaannya mereka, ya, mereka mengenal adanya hari-hari sial. Hari-hari sial. Di bulan Syawal mereka tidak mau menikahkan anak mereka. Karena apa? Bulan Syawal ini bulan sial. Ada di tempat kita keyakinan seperti ini? Ada. Nomor mungkin ya, nomor 13, nomor sial. Jadi kalau banyak hotel atau mall di Indonesia itu tidak ada nomor 13 liftnya. Jadi nomor 11 langsung ke 12 langsung ke 14. Karena 13 ini nomor sial. Iya. Dan ada sebagian masyarakat kita, saudara-saudara kaum muslimin, ada sebagian masyarakat kita hari Jumat tidak dianggap hari sial, tapi dianggap hari yang sakral. Hari Jumat orang tidak boleh ke laut, tidak boleh nangkap ikan. Karena kalau nangkap ikan di hari Jumat itu bisa sial nantinya. Sial juga jadinya ya. Nggak boleh naik pohon hari Jumat. Ya, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Nah, kalau seandainya hari Jumat tidak boleh ke laut, jangan tangkap ikan supaya lebih cepat ke masjid untuk sholat Jumat, bagus atau tidak bagus? Bagus. Ini nangkap ikan enggak? Takut hari Jumat, hari sholat Jumat juga nggak datang. Iya, ada keyakinan-keyakinan. Ya, ada keyakinan-keyakinan yang keliru. Keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan. Dan Nabi SAW untuk mengingkari kebiasaan dan keyakinan mereka adanya sial di hari bulan Syawal, Nabi SAW pada waktu itu menikahi Aisyah di bulan Syawal. Menyelisih tradisi, menyelisih kebiasaan ini sulit dan konsekuensinya juga berat. Sudah menjadi kebiasaan mereka, keyakinan mereka dari nenek moyang mereka, gak boleh menikahkan anaknya di bulan Syawal. Tiba-tiba Nabi datang beliau menikah di bulan Syawal, menyelisih kebiasaan masyarakat. Begitu juga saudara-saudara kaum muslimin, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka punya keyakinan tatoyur. Keyakinan apa? Tatoyur. Ya, jadi kalau mereka mau bekerja, mau keluar dari rumah, dengar suara burung gagak, wah nggak jadi kerja, ini bahaya ini. Ini petanda-petanda nggak bagus, masuk lagi ke rumah. Ya, nanti kalau ada suara tertentu, ini tanda-tanda baik, semangat dia bekerja. Ini namanya apa? Tatoyur. Ini diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keyakinan masyarakat kita di Aceh tatoyur seperti ini? Ada ya? Ya, hari Rabu Abih. Ya, hari Rabu Abih itu ada menurut keyakinan sebagian masyarakat itu hari sial, jadi buang sial hari itu supaya nggak dapat kesialan. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang telah diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi sebab perselisihan yang paling keras antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaumnya. Rasulullah dituduh dengan tuduhan macam-macam, dituduh memecah belah umat, dituduh membawa agama baru, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir. Bahkan anak-anak yang ada di Taif pada waktu itu keluar melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran. Mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, mungkin kalau orang tua yang menghina kita sakit hati. Tetapi tidak sebesar sakit hati ketika anak-anak yang melecehkan kita. Ini anak-anak keluar. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh mereka? Bukan karena Rasulullah ingin mengambil dunia mereka. Rasulullah nggak butuh dengan dunia mereka. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin merebut kekuasaan orang-orang kufar Quraisy, tidak sama sekali. Tetapi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan
adalah dakwah tauhid, dakwah yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan, mensucikan hati kepada selain Allah Rabbul Alamin. Ini yang selalu didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, walaupun beliau diusir, tetap beliau fokus dan konsisten dengan dakwah yang beliau serukan. Karena tauhid inilah, dakwah tauhid, disinilah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber keamanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dan kezaliman ditafsirkan oleh para ulama dalam ayat ini dengan kesyirikan. Ulaika humul ladzina amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, akan diberikan kepada kalian kepemimpinan sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah akan menguatkan agama-agama kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa ketakutan dengan keamanan. Kapan Allah akan memberikan kekhalifahan kepada muslimin? Kapan Allah akan memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dengan agama yang mereka ridhai sebagai anutan mereka? Dan Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan, dengan keamanan. Allah berikan jaminan keamanan buat mereka. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini sumber kebahagiaan, ini sumber keselamatan. Tapi kalau seandainya, mohon maaf muslimin, setiap ada permasalahan, setiap ada musibah, yang dijadikan solusi adalah para dukun, yang dijadikan solusi adalah para santet, yang dijadikan solusi adalah kuburan-kuburan. Kapan Allah akan menolong muslimin? Kapan Allah akan membantu muslimin kalau seandainya muslimin bukan kembali kepada Allah Rabbul Alamin, tapi kembali kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi? Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin, siapa saja yang diantara mereka yang mengikuti para nabi dan para rasul, pasti mereka akan mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, asyaddun nas al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi, dan kemudian yang semisal dengannya dan semisal dengannya. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ketika mereka berdakwah, ketika mereka menyeru kepada tauhid, ketika mereka mengingkari kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan dapatkan juga mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, saya memberikan satu contoh. Contoh yang saya berikan ini, ya, untuk agar kita berhati-hati di dalam berbicara, untuk kita berhati-hati dalam memvonis, untuk kita berhati-hati dalam menuduh. Karena memvonis, menuduh seorang muslim apa yang dia tidak lakukan, ini konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka menyakiti mukminin dan mukminat dari apa yang mereka tidak lakukan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu kita menuduh dia sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dan sungguh dia telah membawa dosa yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innal abda la yatakallam bi kalimatin, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan yang pembicaraan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan dia tidak sadar itu merupakan ucapan yang binasa.
Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia ke dalam neraka jahanam. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang menuduh seorang muslim apa yang dia tidak lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminumkan kepadanya kelak di dalam neraka nanah dari nanah penghuni neraka. Berat konsekuensinya saudara-saudara kaum muslimin. Ya, oleh karena itu setiap kita ingin berbicara, ya, maka hendaknya pembicaraan kita itu dengan bukti dan dalil yang kita akan punya jawaban nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud yang ingin saya sampaikan ini saya ingin membela atau lain sebagainya, tetapi mimbab unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang didolimi. Iya, di antara tokoh di zaman mungkin 200 tahun hijri, 200 tahun yang lalu, yang sangat bersemangat untuk menyeru kepada tauhid adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, saya sebutkan contoh ini bukan berarti hanya beliau saja yang menyeru tauhid. Banyak para ulama-ulama kita menyeru tauhid. Cuman isu yang diangkat di tengah-tengah muslimin tentang orang ini begitu apa? Begitu gencar. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal atau dipandang oleh sebagian masyarakat pembawa paham Wahabi. Iya, kembali saya tegaskan, dia ini bukan nabi kita. Dia bukan nabi kita. Nabi kita siapa? Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus di kota Mekah. Iya, Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan nabi kita. Kembali kita tekankan, dia bukan nabi kita. Dia tidak maksum. Dia bukan orang yang terjaga dengan kesalahan. Dia bisa salah, dia bisa benar. Dia bisa salah dan bisa benar. Cuma kita ingin menduduki dia pada tempatnya. Apakah dia pantas untuk kita celah ataukah tidak? Apakah pantas untuk kita muliakan ataukah tidak? Karena sebuah kezaliman kita membela orang yang tidak pantas untuk kita bela. Begitu juga sebuah kezaliman kita mencela orang yang tidak pantas untuk kita cela. Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dia tidak punya video. Kita tidak bisa mendengar ceramahnya melalui YouTube karena dia nggak ada punya video waktu itu. Tahun 200 tahun yang lalu nggak ada. Begitu juga kita tidak bisa mendapatkan kasetnya. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ada kaset. Yang ada apa? Buku dan karya tulisnya. Saya rasa orang-orang yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang punya pikiran yang maju. Insya Allah. Kita menilai seseorang itu dari apa? Dari ceramahnya, dari kasetnya, atau dari buku-bukunya. Dari buku-bukunya lah kita bisa menilai penilaian. Dari buku-bukunya lah kita bisa menerima menyimpulkan ini kesimpulannya. Atau kita bertemu kan nggak pernah kita bertemu sama beliau. Ya 200 tahun yang lalu dia sudah meninggal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita saudara-saudaraku muslimin, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian sebuah khabar, maka hendaknya engkau cross check dulu khabar tersebut. Yang terkadang menurut kita itu salah, ternyata ketika kita dudukan tidak salah. Pernah ada bapak dan ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang dia mengadu kepada Nabi SAW perihal suaminya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, suami saya ini setiap saya sholat saya dipukul sama dia. Kira-kira ini suami baik atau enggak? Istrinya lagi sholat digebuki sama dia. Ini kalau kita dengar ini suami baik atau tidak? Mungkin kalau ada orang cerita sama kita akan mengatakan, yo manusia bukan manusia Leo. Masa istrinya sholat dipukuli, digebuki? Ini kan kurang ajar. Kemudian ya Rasulullah, suami saya ini setiap saya puasa selalu dibatalkan puasa saya. Nah ketika kita mendengar khabar yang seperti ini, mungkin kita sudah akan ada kesimpulan ini suami yang gak baik. Tapi Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat punya hikmah dan kehati-hatian. Beliau dudukkan suami dan istri tadi. Ya, didudukkan berdua. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada suaminya tadi, wahai fulan, kenapa engkau setiap istrimu sholat engkau gebuki dia, engkau pukul dia, kenapa? Cross check. Dalam keadaan Rasulullah menerima wahyu, bisa saja beliau putuskan, tapi beliau ingin tanya, kenapa? Kemudian
Kata suaminya ini, ya Rasulullah, istri saya ini kalau sholat sunat, sholatnya panjang sekali. Setiap dia sholat, sholatnya panjang. Mungkin baca surah Al-Baqarah dalam sholatnya. Berapa juz Al-Baqarah? 2,5 juz. Berapa jam dia mau sholat? Saya butuh sama dia. Saya butuh dia berkhidmat kepada saya. Nah, kalau seandainya di tiap hari sholat dengan waktu yang panjang, kapan dia berkhidmat kepada saya? Kemudian kata Nabi SAW, wahai fulana, besok-besok kalau kamu sholat cukup membaca apa? Ayat sekedarnya saja, jangan terlalu panjang. Siapa yang disalahkan oleh Nabi? Istrinya yang disalahkan. Kemudian yang kedua, kenapa engkau setiap istrimu puasa dia, kamu selalu membatalkan puasa dia? Ya Rasulullah, saya ini pemuda, saya ini masih muda, masih syahwat saya masih sangat tinggi. Lah kalau istri saya puasa terus, bagaimana saya bisa menyalurkan syahwat saya? Kata Nabi SAW, besok-besok kalau kamu puasa, izin dulu sama suamimu. Kalau puasa sunat. Kalau istri suamimu kasih izin, ya silakan kamu puasa. Kalau istrimu tidak memberikan izin, kalau suamimu tidak memberikan izin, tidak boleh kamu puasa. Disalahkan oleh siapa? Nabi SAW. Begitu juga datang orang-orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pimpinan pasukan kami setiap sholat itu selalu bacanya Qul Allahu ahad, Qul Allahu ahad. Rasulullah nggak berkomentar, si anjing yang hanai baca hanai itu pelain kenyanto yang dihafal, nggak ada. Rasulullah nggak menghina orang tersebut. Rasulullah nggak menjatuhkan orang tersebut. Tapi kata Nabi SAW, coba engkau tanya kepada dia, kenapa dia setiap sholat membaca Qul Allahu ahad, Qul Allahu ahad, kenapa? Kemudian ketika ditanya, ya wahai fulan, aku membaca surat Qul Huwallahu ahad Al-Ikhlas dikarenakan aku sangat mencintai ayat ini. Kemudian diadu kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah memuji orang tersebut, dipuji oleh Nabi SAW. Inilah akhlak dan adab yang perlu untuk kita ketahui, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita menyikapi sesuatu, apalagi kehormatan seorang Muslim. Ini konsekuensinya berat, saudara-saudaraku muslimin. Sehingga tidak ada cara untuk kita mengetahui pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab kecuali dari apa? Dari kitab-kitabnya. Ada beberapa banyak kitab yang ditulis oleh dia ini. Yang pertama Ushulul Tsalatsa. Kitabnya tersebar di seluruh dunia. Silakan dibaca. Kitab dia Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, Qawaidul Arba, Ushulus Sittah. Iya, dan cucu-cucu beliau telah mengumpulkan 16 jilid. Judulnya Durr As-Saniyah, yang isinya adalah surat-surat atau risalah-risalah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwah beliau. Disinilah kita bisa menyimpulkan pemikiran orang ini salah ataukah tidak salah. Bukan hanya sekedar menerima omongan, bukan hanya sekedar katanya. Sungguh sangat indah apa yang disebut oleh seorang penyair Arab. Ya banal kiram ala tadnu fatubsiru ma qad ahdatsuka faman ra'in kaman sami'a. Wahai saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Niscaya apa khabar yang tersebar di antara kalian, itu kalian akan memahaminya. Tidaklah orang yang mendengar sama dengan orang yang melihat. Jelas ya? Saya di sini bukan maksud ingin membela, tidak. Ya, membela dalam arti kata apa yang saya ucapkan itu dibenarkan. Nggak mesti, silakan diambil, silakan tidak diambil. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ada hal-hal yang kita ucapkan, apa yang kita tahu, membuat catatan amalan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dan tujuan saya. Iya, di antara hal-hal yang begitu deras isu yang dilontarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, saudara-saudara kaum muslimin, dia ini menghancurkan makam-makam wali-wali yang ada di Arab Saudi. Ini isu yang paling santer. Dia menghancurkan apa? Makam-makam para wali itu dihancurkan semua oleh dia di Arab Saudi, diratakan semuanya. Nah, ketika kita mendengar khabar seperti ini, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, cross check. Benar nggak dia melakukan perbuatan ini ataukah tidak? Jelas ya? Yang kedua, kalau seandainya dia benar melakukan ini, apakah ini menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak? Nah, ini dua hal. Kita orang yang insya Allah orang yang berakal melihat ini dari dua sisi.
Pertama, dalam sejarah memang benar. Dalam sejarah memang benar bapak-bapak dan ibu-ibu, Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan semua kubah-kubah, kuburan-kuburan yang ditinggikan, semua diratakan dengan tanah. Dan sampai hari ini di Arab Saudi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah ke Baqi atau ke Syuhada Uhud, makam di sana semuanya rata dengan tanah. Tidak ada seperti di tempat kita. Ya, karena memang di Arab Saudi, ulama-ulama yang ada di Arab Saudi atau yang menjadi MUI-nya, ya, itu semua adalah cucu-cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bapak dan ibu-ibu kalau mendengar seorang syekh, alu syekh itu artinya apa? Keluarganya dia, cucu-cucunya dia. Yang menjadi Grand Mufti Arab Saudi hari ini siapa? Syekh Abdul Aziz Alu Syekh, cucunya dia. Jadi kalau bapak-bapak pergi haji, nanti ada khutbah di hari Arafah, itu yang khutbah siapa? Cucunya dia. Cucunya dia. Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Jelas ya? Nah, jadi di Arab Saudi nggak ada kuburan yang seperti ada di tempat kita. Semuanya rata dengan tanah. Iya. Nah, kalau seandainya itu betul, hal yang kedua, apakah perkara ini menyelisih dalil ataukah tidak? Jelas ya? Apakah perkara ini menyelisih dalil ataukah tidak? Datang sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Abul Hayyat, hal tuhibbu an abahathuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Hayyat, apakah engkau mau aku mengutus engkau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku sebelumnya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma min qubrin musyrifin illa sawaitahu. Tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali apa? Engkau ratakan dengan tanah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Jelas bapak dan ibu-ibu? Jadi apa yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dan terakhir, saudara-saudaraku muslimin, saya tidak memanjangkan materi di subuh hari ini. Iya. Muhammad bin Abdul Wahab ini suka menghancurkan situs-situs Islam. Suka menghilangkan apa? Situs-situs Islam, rumah Rasulullah dihancurkan. Ya, ini dihancurkan, semua dihancurkan, tidak ada peninggalan sejarah. Ini menunjukkan kebencian dia kepada Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di zamannya Umar bin Khattab itu ada sebuah pohon. Sebuah apa? Pohon. Pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Luar biasa ya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin id yubai'unaka tahta syajarati. Dan sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di sebuah pohon. Disebutkan dalam Al-Quran. Iya, pohon ini dijadikan oleh Rasulullah untuk membaiat sahabatnya, dikenal dengan baiat Ar-Ridwan. Bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya pohon ini ada di Aceh, kira-kira gimana? Hah? Gimana kira-kira kalau pohon ini ada di Aceh? Atau di Indonesia lah, di tempat kita secara umum. Bisa bayangkan ya, nggak perlu saya lanjutkan. Silakan bayangkan kalau seandainya pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada di tempat kita. Di zamannya Umar bin Khattab, bapak-bapak dan ibu-ibu, di zamannya Umar bin Khattab, orang-orang mulai mendatangi pohon tersebut. Ini pohon, dulu Rasulullah pernah berdiri di sini. Rasulullah pernah membaiat sahabat-sahabatnya di sini. Pohon ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pasti pohon ini memiliki kelebihan-kelebihan. Pasti pohon ini memiliki apa? Keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lain. Mulailah mereka beriktikaf di situ. Mulai mereka berdiam diri di situ untuk mengambil berkah dari pohon yang pernah Rasulullah berdiri di tempat tersebut. Melihat fenomena yang seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian saudara-saudaraku muslimin menebang pohon ini sampai ke akar-akarnya. Menebang sampai ke akar-akarnya untuk menjaga akidah orang Islam, untuk menjaga hati muslimin pada waktu itu, untuk terpaut hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Apakah kemudian kita katakan Umar bin Khattab ini Zionisnya Yahudi? Ya, benci dengan Islam, menghilangkan situs sejarah, menebang pohon yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang dulu Rasulullah pernah berdiri di situ. Ada yang berani mengatakan demikian? Dan tidaklah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah kecuali beliau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
para sahabatnya. Dan juga terakhir, saudara-saudaraku muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berangkat pergi haji ataukah pergi umroh, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah diintimidasi di sana? Apakah katanya kalau orang mereka itu kalau sudah kuat nanti kita dibunuh semuanya? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dipukul di sana? Justru kita mendapatkan ketenangan, kesejukan ketika masuk ke kota suci. Bukan hanya karena kesucian kota tersebut, tetapi karena apa? Penjagaan, perlindungan. Iya. Hal-hal yang memudahkan kita dimudahkan di sana. Enggak ada bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke turun di bandara Jeddah, Wahabi atau bukan Wahabi? Oh, kalau bukan Wahabi enggak boleh masuk. Enggak ada. Semua Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua adalah tamu-tamu Allah yang datang ke kota suci, disambut dengan bahagianya oleh saudara-saudaranya, oleh mereka di sana. Sehingga ini semua adalah isu-isu saudara-saudara kaum muslimin yang kita harus berhati-hati dengan isu-isu tersebut. Jangan kita ikut-ikutan, kita takutkan nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan menghisap apa yang kita ucapkan tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di subuh kali ini, dan saya mohon maaf sekali kalau seandainya ada sesuatu kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan atau sesuatu yang keliru. Saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan tersebut. Nah, silakan Pak Imam.